alutsista ini mahal, betul itu. Jadi cukup masuk akal sebenarnya. Cuman kan harus dilihat lagi secara detail gitu loh, untuk apa saja peruntukannya gitu. Kan harus dilihat dari lingkungan strategis dan ancaman tantangan geopolitiknya sekarang apa gitu. Sehingga kita bisa melihat secara detail alokasi anggaran ini. Kalau tidak, kita hanya bisa meraba-raba atau melakukan analisa tanpa ada fakta yang cukup konkret gitu loh. Nah, makanya saya tidak berani melakukan analisa lebih jauh gitu selama saya belum lihat datanya. Lalu Pak, untuk kebutuhan yang diajukan ini hingga 1,7 kuadriliun ini, menurut Bapak apa sih Pak yang menjadi fokus-fokus yang harus kita lihat Pak ke depannya dengan dana yang segitu banyak? Ancaman-ancaman apa mungkin yang bisa kita pikir ada ya paling betul tantangan utama dari Indonesia mungkin salah satunya pertama adalah ancaman keamanan maritim gitu loh. Apakah bentuknya pelanggaran wilayah dari kapal sipil atau kapal militer, ataupun kapal sipil yang dalam satu halnya adalah pencurian ikan, dan juga salah satu ancaman dari kelompok-kelompok teroris yang ada di wilayah Filipina Selatan yang sering berada di wilayah Kalimantan Utara. Dan ini kan ancaman penculikan dan juga perompakan di wilayah ini masih cukup rawan gitu loh. Hingga ini yang menjadi salah satu. Sehingga secara konsekuensi tentu harus ada pembelian kapal patroli yang cepat ya, kapal patroli cepat, ataupun juga satu peralatan yang melakukan pendeteksian dini dari baik itu udara ataupun di wilayah lain. Kalau udara tentunya bisa lewat drone ataupun lewat kapal patroli maritim, kapal patroli maritim yang kita punyai. Dan ini kan harus ada semacam konsistensi kebijakan. Dan kalau di laut adalah bagaimana melakukan pembelian radar ya, radar laut dan radar udara gitu. Nah ini kan kita masih kurang Mas. Kalau dari sisi secara keseluruhan kita baru memiliki 20 radar gitu. Paling tidak kita harus miliki minimal 50 radar di seluruh pantai Indonesia. Dan ini kan konsekuensinya banyak. Kemudian kalau kapal ya jelas kapal laut baik dari sisi frigat atau korvet itu memang kita masih membutuhkan gitu. Jadi kalau bicara alutsista yang baru tentunya konsekuensi adalah kita melakukan alokasi anggaran yang cukup besar. Apakah ini dimasukkan di situ? Iya dan tidak kan yang bisa saja di pertahanan. Jadi memang pembelajaran adalah pembelajaran untuk platform udara atau laut gitu kan. Dan ini kan memang kalau high tech ini kan apakah pesawat terbang, patroli maritim ataupun kapal korvet, tentu angka yang keluar memang angka yang mahal. Lalu Pak, jika melihat ke belakang, ke sejarah, belanja terbesar Indonesia untuk alutsista ini pernah terjadi di tahun-tahun berapa aja Pak ya? Dan apa saja gitu Pak yang menjadi fokus pembelanjaan pada waktu itu? Sebenarnya kalau yang paling besar belum ada yang sebesar ini, hanya baru yang dari pembelian Sukhoi aja. Sukhoi itu kan masih termasuk baru ya, Sukhoi yang 27 sampai Sukhoi 30 itu terjadi pada masa Megawati ya, tahun 2003 sampai 2004 ya. Walaupun memang semuanya datang baru belakangan gitu. Itu salah satu pembelajaran yang besar ya, Sukhoi Su-2. Kemudian juga adalah pembelian Apache ya, Apache yang dilakukan pembelian tahun 2013-2012. Itu juga termasuk yang besar. Tapi memang belum sebesar apa yang direncanakan sekarang oleh Menteri Pertahanan sekarang.